Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera kita semua. Pak Sahar, Pak Desmond, Pak Dedi, Pak Nomin, Pak Moritz, Kapten Safin, Pak Kemal, dan tentunya yang lebih khusus adalah Pak Bobi Mamahit, Kapten Bobi Mamahit. Pagi ini beliau akan mempresentasikan pelabuhan di Sanur ya. Silakan Pak Sahar dibuka. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ke Pak Wendy, Kapten Bobi pagi ini yang diantara kesibukannya, mohon maaf minggu lalu sebetulnya kita acarakan, cuman ada kesibukan, jadi baru pagi ini dan kita sekarang mulai pukul 10. Pelabuhan ini memang selalu menarik dan kebetulan Kapten Bobi memang ahlinya di kapal dan juga di pelabuhan. Di sini ada Kapten Sawin Hamid, ada Pak Maurits, ada Pak Kemal Haryendi, ada Pak Desmond, ya, ada Pak Dedi Darmawan sudah memulai. Terima kasih Pak atas kehadirannya semua pagi ini. Kelihatannya diskusi kita pagi ini akan sangat menarik. Monggo Pak Wedi langsung aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahar atas pembukaannya. Kapten Bobi. Pak Bobi. Ya. Pak Bobi. Ya, mungkin apa? Suara saya jelas ya. Jelas. Oke, suara saya kurang bagus ya? Bagus Pak, bagus. Udah. Hilang. Ada, oke. Sudah. Gak kedengaran Pak Bobi suaranya. Masih mute. Suaranya ada sekarang? Ada. Sekarang ada. Udah ada. Sekarang 1, 2, 3 tes ada ya? Baik. Putus-putus ya? Enggak. Udah. Ya, oke. Gimana suara saya jelek ya? Halo? Halo? Sudah Pak. Ada. Udah ada, oke. Jadi bisa saya mulai ya? Ya. Mau share screen? Jadi selamat. Ya, share screen boleh, tapi nanti saya juga baca di sini Pak Wendy, jadi bisa di screen-nya tolong share ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Your phone has no storage space. Please clean up now. Storage. Saya berusaha ingin menyampaikan sebenarnya dari slide yang diberikan ini memang cukup menarik menurut saya, karena ini salah satu mungkin yang belum sempat dibangun oleh teman-teman perhubungan laut sebelum-sebelumnya, karena memang biasanya sih pembangunan itu kan ada perencanaan tuh timbulnya dari daerah ya, kebutuhan sehingga lebih banyak fokusnya kepada pelabuhan barang dan penumpang kapal. Nah ini salah satu yang menurut saya cukup menarik, pembangunan pelabuhan wisata di Sanur ini. Nah kalau kita lihat dari bentuknya saja kan itu ya mungkin sederhana ya, itu hanya pelabuhan dermaga apung, di mana lebih digunakan nantinya untuk kegiatan kapal wisata atau yacht gitu ya. Lanjut Pak Wendy. Slide-nya bisa lanjut ya? Ini udah ada. Belum. Oh, di tempat Pak. Ya, ini kalau lihat dari lokasinya memang ini kan kita sama-sama sudah familiar di Pantai Sanur, itu sebelah
sebelah timur ya, karena yang sebelah barat kan pantai Kuta. Jadi ini di fasilitas ini bisa dibaca sendiri spesifikasi daripada pelabuhan itu, dan kriterianya kan cukup besar, yaitu 300 miliar lebih, yang itu tentunya dari segi pembiayaan cukup besar. Nanti mungkin teman-teman yang lain Pak Kemal atau 400 miliar bisa membantu untuk meraihkan itu. Jadi beberapa informasi di situ bisa kita cari dalam. Lanjut Pak Meni. Slide-nya bisa lanjut ya. Nah, dari slide selanjutnya itu dipaparkan mengenai data teknisnya. Ini bahan bisa dapat ya, Cap. Bagus ini. Suara saya ada, masih ada? Ada masih. Oke. Bahannya ada Pak Desmond, ada. Terima kasih, Captain. Ya, jadi kalau lihat ini ada data teknisnya aja, breakwater utara, selatan, ada pengerukan, dermaga apungnya, itu ada di situ semua. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Ini kalau di slide berikutnya itu ya dulunya hanya pantai biasa ya yang digunakan untuk kapal wisata. Mungkin juga termasuk kapal-kapal ini ya yang antar di Bali ke Nusa Dua, Nusa Penida, kurang lebih seperti itu kalau kita digambar existingnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, data perencanaan. Ini mungkin teman-teman yang mempunyai background teknis bisa lebih ini, tapi ini bisa kita baca mengenai seluruh informasi perencanaan pada saat akan dibangun. Jadi yang menarik di bagian D-nya itu kali. Jenis kapal rencananya jenis kapal bobot panjang itu didesain untuk dermaga yang akan dibangun, dan fasilitasnya yang lain juga tertulis di dalam data teknis itu. Ada kapasitas sandar 24 kapal di finger pier-nya seperti itu. Ada walkway, gangway untuk ke lokasi atau dermaga-dermaga yang memang didesain khusus untuk kapal-kapal wisata itu. Bisa lanjut slide-nya. Nah, ini yang berikutnya data kontrak, ini mungkin kita lewatin aja ya karena ini lebih kepada data-data pembangunnya. Bisa kita lanjut slide-nya. Nah, ini yang kita bisa lihat pada slide berikutnya, ini dia konfigurasi daripada pelabuhan. Sekarang ini sudah terakhir ya, katanya sudah, kan kemarin hari Jumat 2 minggu lalu ya, sudah ditinjau oleh Menteri Perhubungan dan sudah 90% lagi, mungkin tinggal finalisasi pembangunan, mungkin hanya fasilitas yang penunjang aja mungkin. Jadi sudah, kalau kita lihat dari lingkup pekerjaan ini sudah di atas rata-rata 90%. Ada bagian yang agak rendah mungkin di fasilitas darat, ya, mungkin itu hanya bisa dibangun dalam waktu cepat. Tetapi kalau dikatakan dari kesiapan yang sekarang sudah 90% rata-rata. Ini di gambarnya kalau kita lihat kan, wah ini memang sangat menarik. Jadi kalau kita nonton film Hawaii 5.0 kali ya, itu sering ya kalau kita lihat kejar-kejarannya kan di dermaga wisata itu tuh. Bahkan kita bisa beli
kapal itu yah untuk taruh situ, hidupnya di yah aja kan. Banyak di luar negeri seperti itu. Jadi kalau memang itu bisa dibangun seperti itu, mungkin bisa jadi daya tarik untuk turis-turis yang memang cara bertransportasinya dengan menggunakan yah, dan itu sudah biasa orang-orang bule seperti itu. Lanjut, ini yang slide berikutnya itu hanya lanjut lagi Pak Fendi. Ini hanya data-data yang mungkin nanti bisa dibaca sendiri, karena grafik-grafik seperti ini ya nanti perlu ada ini. Lebih kepada rencana progres, tapi yang disampaikan tadi bahwa sudah 90% rata-rata. Berikutnya action plan penyelesaian pekerjaan, ini sudah kurang lebih direncanakan sampai ini, data ini sampai September sih, tapi mungkin sekarang sudah Oktober, mestinya harusnya sudah selesai ya. Karena slide ini juga saya sudah dapat kira-kira pada saat hari Jumat 2 minggu lalu itu, pada saat diresmikan, dan saya minta ini dari teman-teman di Pelpeng. Slide berikutnya mengenai anggarannya, dan tadi ini pembagiannya, totalnya 376. Ini ya begitu, seingat saya ini anggaran yang besar, karena kalau dulu itu kan ya tidak sebesar inilah. Ya mudah-mudahan dengan biaya yang sebesar ini hasilnya akan menjadi luar biasa. Seperti harapan dari kita semua, tentunya Indonesia atau di Bali lah memiliki fasilitas untuk kapal-kapal wisata, sekaligus orang itu berwisata ke Bali, tetapi bisa menggunakan transportasi yang mereka gunakan. Dalam hal ini kapal-kapal yah. Lanjut, ini ada foto-foto progres sih. Ada progres daripada pembangunan itu. Tetapi kalau kita lihat di yang gambar yang ada ini, memang bentuknya sih sangat indah ya. Karena ini di foto juga pasti dari atas. Di slide berikutnya ada yang lebih detail, tampak atas dari Pelabuhan Sanur. Nah ini ya, bahkan saya nggak tahu ada teman-teman udara ya, mungkin dengan dibangunnya Pelabuhan Sanur ini mungkin bisa dikombinasikan dengan yang kemarin kita bahas mengenai water base ya. Jadi nyambung banget nih kalau ada water base di sini, ada kegiatan lautnya, dermaga wisata, sehingga paling tidak bisa ada jalur yang namanya transportasi terpadu wisata. Mungkin ini saya nggak tahu, mungkin apakah di wilayah ini lautnya bisa juga untuk dibuat semacam water base, di mana ada pesawat terbang laut yang bisa melayani, baik itu untuk transportasi langsung ke bandara di daratan atau di antara daerah wisata sekitarnya. Karena Sanur ini Bali ya, tentunya yang terdekat-dekat ya Labuan Bajo, atau mungkin daerah-daerah wisata lainnya seperti di Banyuwangi mungkin bisa menjadi semacam trayek wisata melalui udara. Itu bayangannya. Tapi saya tidak tahu dari segi keselamatan udaranya apakah bisa memadai atau bisa menjadi pilihan membuat water base di Sanur itu sendiri. Selanjutnya slide-nya menunjukkan gambar-gambar saja. Jadi makanya pemaparan ini mungkin saya tidak panjang lebar, tapi saya ingin melemparkan bahwa kalau kita lihat dari bayangan gambar yang terakhir ini kan sangat menarik ya bentuknya, dan kita suatu saat mungkin nanti kita bisa melakukan kunjungan kerja wisata dari grup dosen trans. Saya nggak tahu nanti Pak Deddy Darmawan yang bisa mengkonsolidasikan
karena ini sangat menarik sekali buat wisata dan kita bisa ikut menikmati. Cuman yang tadi di awal saya sebelum mulai ada satu hal yang memang belum bisa dibahas, yaitu terkait dengan pengoperasiannya, karena ini anggaran tentunya anggaran Kementerian Perhubungan, pemerintah, dan di Benoa itu atau di dekat Sanur situlah. Sanur itu kan kalau ada pelabuhan umumnya dikelola oleh PT Pelindo, tetapi di situ ada juga penyelenggaranya yaitu KSOP Benoa. Tetapi ini wisata, saya juga berpikiran bisa saja dilimpahkan kepada Pemda, dalam ini Dinas Wisata, atau kepada Kementerian Pariwisata. Nah, hal ini mungkin saya tidak tahu apakah tidak usah kita bahas lah, karena ini katanya tadi anggaran pemerintah, pasti pemerintah yang kelola. Cuman kan tadi di awal kita juga ada diskusi mengenai TUKS dan Tersus. Ini bisa saja menjadi Tersus pariwisata, karena dalam ketentuannya Tersus itu ini di luar ya. Kalau dia di luar DLKP DLKR berarti dia Tersus jadinya begini. Ini bisa juga dikelola oleh Tersus wisata yang mungkin juga bisa dikelola oleh badan swasta lainnya. Diharapkan bukan hanya sekedar pengoperasian tentunya, yaitu bagaimana fasilitas yang bagus ini bisa dikembangkan secara bisnis dan tentunya menguntungkan semua pihak. Itu mungkin dari saya melemparkan mengenai pelabuhan wisata Sanur ini. Nanti bisa kita bahas bersama-sama dari baik aspek hukum, aspek pengoperasian, mungkin aspek pengembangan di kemudian harinya kaitannya dengan water base udara, atau mungkin yang kita sering bahas juga di grup ini yaitu mengenai drone. Saya nggak ngerti, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa membuat satu ide-ide yang bisa mensinergikan dari satu bentuk yang sangat bagus ini. Itu mungkin dari saya, Pak Wendy, nanti bisa kita bahas dalam diskusi. Terima kasih. Masih Pak Bobi. Oh, jadi ini investasi dari perhubungan ya? Tahu saya. Silakan. Ya, sepertinya ada perhubungan Pak dari Dirjen Perhubungan. Saya langsung nih Pak Kemal udah angkat tangan duluan nih. Silakan Pak Kemal. Baik, terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Sahar, terima kasih juga Pak Bobi. Jadi ini proyek kalau menurut saya luar biasa Pak. Dulu tidak pernah ada proyek seperti ini ya, tapi karena mungkin alasannya politis jadinya ada. Proyek dengan draft hanya 1 meter ya, dengan untuk kapal berapa ratus GT ya, dengan panjang hanya 26 meter, menghabiskan biaya 376 miliar rupiah. Ini luar biasa, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini baru pertama terjadi ya, karena kalau menurut saya ya, ini pembangunan proyek multi bilioner ya, hanya untuk kapal kecil ya. Tetapi kalau ini memang tujuannya adalah nasional ya, memang diperlukan ya, sangat perlu, apalagi ini kabarnya untuk G20 Summit ya. Ada pertanyaan saya untuk Pak Bobi. Saya melihat tadi breakwater-nya itu dengan rubble mound ya. Rubble mound itu adalah tumpukan batu biasa ya, batu kali ya. Tetapi di atasnya ada BPPT lock. Pertanyaan saya, mungkin Pak Bobi sudah tanya juga ke Direktorat Pelabuhan apa yang dimaksud BPPT lock. Jadi mungkin ini adalah satu batu atau semacam tetrapod yang ditemukan oleh BPPT ya. Jadi satu penemuan baru, makanya dinamakan BPPT lock. Ya, jadi asumsi saya ini satu tetrapod untuk mengunci ya batu-batuan di bawahnya sehingga dia tidak terlepas ya. Tetapi saya butuh penjelasan apa itu BPPT lock. Kemudian yang kedua tadi sudah dibahas oleh Pak Bobi di akhir presentasi, bahwasanya
ini merupakan investasi pemerintah, dan kalau pemerintah biasanya adalah KSOP yang operasikan ya. Nah, ini tolong hati-hati buat Kementerian Perhubungan, karena dengan biaya yang luar biasa besar ini, kalau pengoperasiannya tidak bermanfaat, maka ini akan seperti menghambur-hamburkan biaya. Ya. Tetapi kalau pengoperasiannya baik ya, bermanfaat, maka ini akan bagus sekali untuk pariwisata Indonesia. Jadi siapa yang mengoperasikan dermaga mahal ini ya? Kenapa saya bilang mahal? Ya karena untuk membangun dermaga dengan kedalaman 1 meter. Ibu dan Bapak bisa bayangkan 1 meter itu adalah kurang lebih 3/4 daripada tubuh kita sendiri. Jadi boleh dibilang kalau kita berdiri di dermaga tersebut, ya enggak tenggelam. Hanya 1 meter ya. Bayangkan minus 1 meter itu dengan 376 miliar ini, kalau menurut saya suatu investasi yang luar biasa mahalnya. Nah, sehingga pengoperasiannya juga harus bermanfaat. Pertanyaan siapa yang mengoperasikan gitu ya, investasi mahal ini. Kalau dia di luar pemerintah, pasti harus ada kerjasama operasi pemanfaatan ya. Kerjasama operasi pemanfaatan, kemarin kita sudah bahas ke Pak Bobi waktu kita ada workshop dengan BKT ya, tentang Tersus, TUKS, dan Badan Usaha Pelabuhan. Yang jelas, itu 2 pertanyaan saya, ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Bobi yang sudah mendalami proyek ini, karena sudah komunikasi dengan Direktorat Pelabuhan sebelumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan yang Terima kasih Pak Dedi, luar biasa. silakan yang mau menyampaikan tadi. Saya Itu Pak Kemal. Pak Dedi ini nih, yang tadi Pak Kemal. Silakan Pak Kemal. Pak Dedi. Silakan. Ini Pak Dedi sekarang. Pak Bobi jangan jawab dulu, saya juga mau bicara yang sama seperti Pak Kemal. Ya. Oke, lanjut. Pak Dedi Makasih, jangan Pak Wendy. Pak Bobi Makasih. jangan senyum dulu ya. Ya. Terima kasih, tapi memang apa yang disampaikan Pak Bobi itu seperti sederhana ya. Seperti sedikit, tapi wah luar biasa. Di dalam dada saya itu menggebu-gebu. Banyak sekali yang ingin ditanyakan. Pak Kemal muncul pertama itu memang pas. Yang disampaikan Pak Kemal itu kecil sedikit tapi nyelekit. Dengan ketinggian semeter. Oh mohon maaf ya Pak Kemal, itu bukan 3/4 badan kita. Itu adalah setinggi badan Pak Sahar. Tinggi badan Pak Sahar. Jadi memang mahal sekali ya. Hampir 400 miliar. Tapi ingat Pak Kemal, pemimpin itu atau kementerian atau siapapun boleh membuat diskresi kebijakan. Sepertinya pembangunan pelabuhan ini syarat dengan diskresi kebijakan. Apa saja itu? Pertama, dari pembangunan pelabuhan special purpose ini saja itu sudah diskresi. Dia disebut sebagai pelabuhan pariwisata ya. Itu kan tidak beda dengan pelabuhan perikanan, hanya pelabuhan perikanan atau pelabuhan kapal selam. Dibangun oleh instansi-instansi masing-masing. Pelabuhan pariwisata ya pariwisata yang bangun, bukan Kementerian Perhubungan. Tapi karena ada diskresi kebijakan, dibangunlah oleh Kementerian Perhubungan. Jadi betul Pak Kemal, ini tuh APBN. APBN itu adalah uang yang tidak boleh bermain-main di sana. Jadi kalau dalam pekerjaannya tidak bermain-main, betul, itu kita berterima kasih. Tapi bukan hanya di dalam pekerjaannya, nanti hasilnya pun jangan bermain-main. Harus dimanfaatkan, jangan setelah dibangun demikian mahal, dari 1 meter tambah turun, karena ada breakwater. Atau dipakai menanam ikan. Jadi pelabuhan perikanan, beda lagi. Tapi apapun itulah diskresi kebijakan. Ini saya Bagus. Nah, jadi begitu. Saya tidak ingin berbicara banyak karena ada Pak Maurits di situ yang pasti sudah ditugaskan oleh Pak Bobi untuk bersuara sama seperti Pak Kemal dan kita semua. Intinya adalah kita
apresiasi apa yang sudah dibangun oleh pemerintah itu, dan kita juga mengapresiasi ada diskresi kebijakan. Pasti di situ ada diskresi kebijakan. Dari saya segitu saja dulu. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Bobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dedi. Salam. Sebelum yang lain nanya dulu, saya kasih Pak Maurits lah karena disebut-sebut. Pak Maurits, coba Pak Maurits jelasin barangkali. Jangan jelasin dulu. Baik, Pak. Selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Wendy, Pak Bobi, Pak Kemal, Pak Sahar, Pak Dedi, Pak Desmond, dan Bapak-Bapak semua. Jadi sedikit mungkin mengenai Sanur ya Pak. Jadi waktu di tahun 2017 memang sudah ada rencana dari usulan pemerintah daerah sepertinya untuk membangun pelabuhan Sanur sebagai pelabuhan sebenarnya hanya untuk melayani kapal-kapal yang pergi ke ada pulau di depannya kalau nggak salah. Nah waktu itu kebetulan masih di kepelabuhanan, memang sempat kami pertanyakan karena sebenarnya kalau pelabuhannya untuk penyeberangan dan juga pariwisata sebenarnya memang bukan menjadi kewajiban dari Kementerian Perhubungan, tapi mungkin lebih cocok ke Kementerian Pariwisata karena Kementerian Pariwisata juga punya hak sebenarnya di Undang-Undang 17 maupun di PP 61 untuk membangun pelabuhan. Jadi mereka juga boleh sebenarnya membangun pelabuhan sama seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah memang ada beberapa hal yang waktu itu menjadi kendala sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal tadi bahwa sangat dangkal kedalaman. Dan yang menjadi perhatian kita, menurut saya ada dua hal. Yang pertama secara teknis ya Pak, kalau politis mungkin Pak Sahar jauh lebih jago lah Pak Sahar ya, politis atau Pak Dedi lah. Tapi kalau saya karena orang teknis, saya mempertanyakan waktu itu dua hal. Yang pertama adalah kedalaman yang sangat dangkal. Hanya 1 meter, betul yang disampaikan oleh Pak Kemal. Kalau cuma 1 meter, apa iya gitu ya? Karena kalau kita nanti mau membuat itu menjadi pelabuhan laut, kan kita pertama-tama harus meletakkannya itu dalam tatanan kepelabuhanan. Nah, dalam tatanan kepelabuhanan kita mau bikin dia pelabuhan apa? Apakah dia sebagai pelabuhan pengumpan lokal gitu ya? Karena di dalam hierarki kepelabuhanan, pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai kedalaman di bawah 4 meter itu masuk ke pelabuhan pengumpan lokal. Nah, yang kedua adalah kaitannya juga dengan teknis. Dia kedalaman 1 meter, tapi dia butuh breakwater. Gitu. Biasanya kan kita butuh breakwater itu kalau untuk pelabuhan-pelabuhan menangani kapal-kapal yang besar, seperti kontainer gitu ya, atau yang lainnya. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan biaya pembangunan pelabuhannya menjadi bengkak. Secara hierarki pelabuhannya rendah hierarkinya ya, karena lokal, tetapi dari sisi pembiayaan menjadi mahal karena fasilitasnya ternyata lebih dari lokal. Nah betul Pak Sahar tadi menanyakan ditaruh di mana sekarang. Kalau saya melihatnya mulai dari perencanaan globalnya dulu. Pelabuhannya ini mau kita lepaskan jadi pelabuhan apa? Dari sisi hierarki pelabuhan lautnya. Karena kalau kita bilang dia sebagai pelabuhan, pertanyaan Pak Kemal menjadi resmi gitu. Kok bisa pelabuhan lokal anggarannya 400 miliar? Pertanyaan Pak Dedi gitu. Karena nanti menjadi pertanyaan. Itu dari sisi perencanaan dulu ya Pak. Dari sisi perencanaan, dari sisi perencanaan teknis. Nah, kalau dari sisi internal dan pengelolaan, dengan pelabuhan yang biayanya segitu besar, tetapi nantinya pasti dikelola UPT dan kapalnya adalah kapal kecil, sudah pasti tidak ada PNBP yang masuk. Nggak ada lah PNBP-nya Pak ya. Karena kalau kita pakai GT, GT kapal-kapal domestik itu kurang lebih Rp90 per GT untuk uang labu. Nah kapalnya cuma 100, berapa tadi Pak? 40 GT Pak.
Saya lupa tuh Pak. 46 apa 100 GT ya Pak? Ratusan. Kalau 100 GT berarti uang 100 ya Pak? 116. Ya, kalau 116 uang labu Rp90 kali 116 ya nggak sampai 10.000 ya Pak ya, 10.000 lah ya, 10.000 Pak uang labunya. Meskipun ada 26 tambatan, berarti cuma 260.000 gitu. Nggak tahu juga saya nanti bagaimana pengembalian dari proyek ini ya Pak ya. 260.000 kalau 26 kapal, kalau 100 kapal pun cuma 100.000 per hari Pak. Jadi setahunnya mungkin PNBP-nya hanya di bawah 50 juta ya Pak. Tapi kemudian anggarannya sampai 300 miliar gitu ya. Kalau jadi bingung kita gitu, mau dibilang perintis kan bukan pelabuhan perintis ya Pak, nggak ada kapal perintisnya gitu ya, karena kapalnya kapal kecil, terus kapal wisata, mau dibikin yachts kepala UPT kita juga mempunyai kemampuan untuk istilahnya mempromosikan pelabuhan ini menjadi pelabuhan yachts gitu. Karena kalau pelabuhan yachts sebenarnya pendapatannya bukan dari pelabuhannya, tetapi dari fasilitas daratnya, misalnya membuat hotel, membuat guest house, kemudian ada bisnis yang lain. Karena kita sudah pernah ada Pak, zaman kami dulu waktu Kasubdit, masih Pak Kemal, ada orang asing mau membuat pelabuhan yachts di daerah Lombok. Itu pakai uang sendiri itu mereka bisa, karena memang dari sisi promosinya mereka kencang, dan dari dulu memang daerah situ adalah daerah yang digunakan untuk yachts. Nah jadi kalau yang saya hanya mengkhawatirkan dari sisi operasional mungkin keinginannya untuk yachts, tetapi nanti dalam kenyataannya kapal-kapal ini adalah kapal-kapal yang hanya nyebrang aja Pak, nyebrang yang ada pulau ke depannya, kemudian PNBP-nya kecil, operasionalnya juga nggak banyak gitu ya. Nah, dari sisi PNBP untuk membayar gaji aja udah nggak cukup. Gaji pegawai sekarang 5 orang, 1 orang aja gaji PNBP cuma 50 juta. Gitu. Belum nanti operasionalnya Pak, listrik, air, telepon, dan segala macam. Kita bisa bayangkan anggaran 300 miliar, kalau biaya perawatannya setahun 1% saja. 1% Pak untuk perawatannya, berarti kurang lebih 3 miliar. Nah ini mungkin yang juga mesti diperhitungkan ke depannya, bagaimana keberlangsungan pelabuhan ini ke depannya. Ya, karena kalau dia mau sustain, berarti akan terus-menerus pelabuhannya itu kemudian disuapin dengan menggunakan anggaran APBN untuk perawatan. Kalau dari sisi pendapatan, saya rasa sih, mohon maaf gitu loh Pak Bobi, saya agak sedikit pesimis banget lah kalau dari sisi pendapatan, karena kapalnya kan dia juga kecil ya, nggak tahu juga. Nah yang berikut adalah kalau seandainya istilahnya kita mau BUP-kan, nah BUP-kan artinya yang paling mudah adalah kita segera misalnya melelangkan pelabuhan ini, bekerjasamakannya dengan pihak ketiga, supaya istilahnya beban pemerintah tidak berat. Nah ini yang harus dilakukan secepat mungkin kalau ada yang berminat. Nah ini ya, nah, usahakan kalau nggak ada yang berminat nanti terus Pak kita mengeluarkan MM-an setiap tahun. Memang sekarang nggak ada ya Pak, karena baru ya Pak. Tapi nanti kalau ke depannya, nah ini yang bahaya. Nah, apakah bisa kemudian pemerintah menarik swasta supaya mau membangun? Pasti swastanya minta kompensasi Pak. Artinya mungkin di belakang pelabuhannya dia mau bikin hotel, mau bikin apa ya, supaya menarik buat dia. Karena dari sisi pelabuhan tidak akan cukup. Itu aja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan Pak Wendy, Pak Bobi, Pak Dedi. Selamat siang Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Maurits. Pak Bobi, mungkin tinggal dulu barangkali ya Pak Bobi ya. Silakan Pak Bobi. Ya, makasih Pak Wendy. Jadi memang tadi disampaikan Pak Dedi juga bahwa pemaparannya sederhana, tetapi kenapa saya pilih ini? Sepertinya pembahasan yang nggak sederhana jadinya. Karena tadi dengan
begitu besarnya ini, terus gimana nih kelanjutannya kan seperti itu. Kalau kita lihat dari data teknisnya saja lah, misalnya breakwater berapa nih, talut segala macam nih, sampai area pengembangan, akses daratnya kan luar biasa. Artinya tadi disampaikan oleh baik Pak Kemal mungkin Pak Mauris bahwa membangun dengan kedalaman 1 meter, walaupun di sini disebutkan 3 min 3 ya, berarti kan nanti ada pengerukan. Makanya pengerukannya bisa berapa nih? Wah, berapa kubik lah, berapa juta kali ya. Artinya dengan bobot yang sedemikian hebatnya, anggaran maupun fasilitasnya, nanti kalau hanya untuk di sini disebutkan untuk kapal 116 GT sebagai tempat sandar tambat kapal wisata bobot kapal 116 GT. Ya itulah yang kenapa saya menarik ke depan nanti seperti apa. Tadi saya sudah sampaikan nanti ada kerjasama dengan siapa. Kalau di situ ada Pelindo umumnya, ada KSOP penyelenggaranya, juga di sisi tadi Pak Maurus bilang bisa saja ini dibangun harusnya oleh Kementerian Wisata misalnya. Sekarang perhubungan. Nah, ini skema berikutnya ini sebenarnya seperti apa itu. Jadi ya justru saya tertarik karena ini kalau dibahas pasti ribet ini. Dan kalau misalnya dihadirkan teman-teman di Pelpeng, mungkin saya nggak tahu jawabannya kayak apa. Tapi nanti pasti saya suka sedikit agak tajam, mohon maaf. Kadang-kadang pasti jawabannya nanti ya ini perintah pimpinan. Nah, kan selesai itu kalau jawabnya perintah pimpinannya. Ini tapi kalau dari kita bahas ini aja sudah kelihatan ada beberapa yang syukur-syukur dia bermanfaat nantinya dengan biaya sebesar ini. Tadi saya di awal saya sampaikan bahwa setahu saya nggak ada sampai sebesar ini nih dulu kita bangun-bangun dermaga untuk barang atau penumpang. Yang multi year saja paling ratus gitu ya. 1 tahun tuh paling besar bisa 40-50 ya multi years. Ini 376 nyaris 400 ini kan dengan penggunaannya hanya untuk tadi Pak Maurus bicara mengenai pengoperasian PNBP yang jauh lah ya untuk bisa boro-boro break even point. Untuk untung ya susah. Tapi kita nggak tahu mungkin ada bayangan yang lebih konkret dari perencana dalam ini pasti perhubungan laut harusnya menurut saya itu juga melibatkan kementerian lainnya yang akan bisa menunjang juga program ini kan karena tidak sederhananya perhubungan laut yang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan fasilitas seperti ini. Tadi misalnya Pak Kemal tanya BPP Telok, waduh saya juga nggak ngerti itu Pak Kemal, tapi pokoknya bahan itu dipakai gitu ya. Terus ada nah pengoperasian tadi saya juga bilang kayak gimana nih pengoperasiannya? Ini siapa yang mesti mengoperasikan? Yang tentunya sasarannya untuk supaya ini untung kan, bukan sekedar hanya dibangun terus ya udah pokoknya ada kapal wisata, ada dermaganya, atau ya udah ini hanya untuk G20, tapi kan kayaknya 370 Nah ini yang ya mungkin kita perlu pemikiran, ya mungkin ada teman-teman yang lain bisa. Tadi saya kaitkan dengan udara, ya itu cuma sekedar supaya bisa menambah, siapa tahu yang merencanakan nggak kepikiran, kita kasih saran kan seperti itu aja. Jadi lebih kepada saya berusaha untuk yang diskusi kali ini nih saya berusaha positive thinking aja nih. Karena kalau nanti bicara negatif thinking ya banyak sekali celah-celahnya. Tapi mungkin teman-teman lain bisa juga membantu saya karena tadi dari beberapa tanggapan saja dari Pak Kemal, Pak Dedi, Pak Maurus itu sebenarnya lebih kepada pesimis ya. Tapi mungkin nanti kita bisa merubah, siapa tahu di akhir diskusi ini pesimis menjadi optimis. Saya nggak tahu. Mungkin itu sementara Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Pak Bobi, ada yang mau saya tanya. Tadi Pak yang ininya Pak Maurits ya dari segi teknis itu bagus juga tuh. Kalau kita tahu lah beberapa pelabuhan yachts itu seperti kayak di Batam itu kan, pasti ya, di sebelahnya atau dibangun oleh si pemilik kawasan wisata, bukan ujuk-ujuk ada di somewhere di mana gitu. Nah ini dekat situ memang ada hotel atau memang ada sudah kerjasama dengan kawasan wisata tertentu atau gimana ya? Saya lihat di gambar sebelah kiri kanannya tadi nggak gitu jelas sih.
Itu yang saya juga sebenarnya nggak paham ya, karena setahu saya kalau saya lihat juga di Google tuh saat ini menjadi apa ya, instalasi yang tersendiri, Pak. Jadi kalau dibilang zaman dulu sih banyak, bahkan ingat saya Pulau Sarangan tuh rencananya luar biasa tuh. Mungkin Pak Maurits, Pak Kemal pernah ingat dulu, pernah ada rencana pembangunan di Pulau Sarangan kan, depannya Bali itu ada yang apa dimiliki oleh konglomerat yang menguasai wilayah itu. Itu rencananya akan dibangun seperti itu, bukan aja dia termasuk properti ya seperti itu. Jadi apa saya juga nggak tahu apakah Sanur ini ada keterkaitan dengan itu. Tetapi tadi di awal juga Pak Maurits bilang misalnya ya kalau ini idenya dari pariwisata mungkin lebih kena ya daripada ke perhubungan. Tapi setahu saya kalau di dalam kita lihat di Google itu dia tersendiri, nggak tahu mungkin. Nah kalau tadi dikatakan Pak Maurits di awal dulu adalah ada usulan memang dari daerah ya, tetapi lebih kepada transportasi yang ke Nusa Penida, karena itu kan ada jalur-jalur untuk religius ya, kan mereka ada kan dan sudah berapa kali celaka itu kapalnya terguling ya mungkin yang kapal cuma ngangkut hanya 50 diangkut 200, begitu terbalik separohnya hilang. Itu ya biasalah, namanya perahu cuma berdiri doang kan, dekat aja. Tapi kalau sudah dekat, walaupun dekat, kalau celaka aja. Mungkin maksudnya seperti itu, supaya lebih teratur, lebih tertata dan bisa diawasi dan dibanding hanya di pantai seperti itu. Nah kalau dulu idenya seperti itu ya sampai sebesar ini ya mungkin pengembangan dari ide ya, kita positif thinking aja. Nanti tapi ya kembali lagi dengan 370 sekian itu nanti bagaimana mengelolanya, terus bagaimana bisnisnya supaya tidak mubazir untuk yang sebesar ini instalasinya. Mungkin demikian Pak Wendy. Terima kasih. Kapten Safin, ada komentar Pak Safin? Silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Teman-teman semua, saya cuma melihat apa yang dikatakan Pak Bobi, kita melihat segi positifnya. Saya pernah mendengar, mungkin Pak Bobi juga mungkin pastikan, bahwa PT ASDP juga membangun hotel di Labuan Bajo, hotel mewah, bintang 5, terus itu saya dengar diserahkan kepada Hotel Indonesia Natur. Jadi mungkin polanya begini nanti, seperti itu nanti. Pelabuhan wisata ini dibangun, nanti pemerintah menyerahkan kepada badan yang akan mengelola itu. Mungkin ke situ Pak, untuk memajukan wilayah-wilayah di sana untuk menjadi tujuan wisata yang menjadi prima begitu. Saya rasa pendapat saya hanya itu aja Pak, karena tidak mungkin pemerintah itu merencanakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya rasa terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Safin ya, insya Allah demikian ya Pak ya. Semoga lah kita jangan sampai bangun mahal tapi kurang pas gitu ya. Pak Desmond tadi waktu awal udah bicara ini pemanasan. Kalau ada mau bicara tambahkan Pak Desmond. Baik Pak Wendy, saya melihat ya pelabuhan wisata ini kira-kira kebutuhannya yang dikeluarkan pemerintah 0,5 triliun ya, 370 miliar. Kemudian ada tadi tambah 150 ya. Saya nggak tahu 150 tadi apa ya, Pak Bobi? 90 miliar. Mungkin penambahan fasilitas darat kali. Oke. Jadi 0,5 triliun ya. Kalau kita kembali ke peran pemerintah ya dalam menyediakan infrastruktur, wajib kan pemerintah menyediakan infrastruktur. Ini buktinya sekarang akan mengeluarkan 0,5 triliun. Tapi kita tahu semua APBN kan terbatas. Artinya kemampuan pemerintah hanya 25%. Ya. Konsekuensinya adalah pemerintah harus mencari leverage ya, kira-kira 1,5 triliun lagi sehingga total 2 triliun untuk pelabuhan itu. Sehingga nanti akan create suatu manfaat yang paling baik gitu ya, dengan kerjasama dengan swasta. Artinya ini proyek bukan proyek 0,5 triliun kalau menurut saya, proyek yang
menjadi 2 triliun. Karena 1,5 triliunnya harus berasal dari badan usaha, apakah itu BUMN, UMS dan lain-lain. Ya. Nah, saya nggak paham, barangkali ada studi kelayakan ya. Tapi apapun itu namanya, kalau studi kelayakannya kalau kita berpikir positif, seperti Pak Dedi tadi, ya kan, bahwa itu diskresi ya, atau Pak Sahwin tadi, pasti bermanfaat. Jadi kalau saya mengusulkan ada 2 langkah ya. Langkah jangka pendek, itu pemerintah coba menghitung biaya operasi dan pemeliharaan tahunannya. Karena kita selama ini bisanya hanya membangun ya, tetapi tidak bisa mengoperasi dan memelihara. Jadi sebetulnya kewajiban pemerintah untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan, karena itu adalah aset investasi pemerintah. Nah, itu harus punya komitmen di APBN untuk menyediakan anggaran operasi. Saya nggak tahu apakah 10% dari seluruh investasi ya. Artinya kalau 10% berarti 50 miliar setahun itu sudah harus tersedia itu untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Siapapun nanti yang akan melakukannya itu adalah mungkin bisa dilelang atau bisa penugasan kepada BUMN. Kemudian langkah jangka panjang ini. Jangka panjang pemerintah harus membuat rencana bisnis ini. Kenapa rencana bisnis harus dibuat? Ini bisnisnya bisnis 2 triliun kalau menurut saya ini. Ya kan? Harus dibangun tidak hanya fasilitas pelabuhan, mungkin fasilitas lainnya yang ada di sekitar situ. Atau pelabuhan pasangannya yang di pulau mana namanya? Pulau Sarangan ya. Itu harus dibangun juga supaya terjadi ini. Tadi Pak Bobi sampaikan ada konglomerat ya. Konglomeratnya diajak aja sekalian. Mau nggak dia invest 1,5 triliun sebagai unsolicited project ya? Bukan solicited, unsolicited project sesuai dengan Perpres 38 2015. Sehingga pemerintah tidak memikirkan lagi biaya operasi dan biaya pemeliharaan sama pengusahaan. Karena 1,5 triliun top up itu cukup besar ya. Bisa bangun lagi pelabuhan pasangannya kira-kira 0,5 triliun lagi, 1 triliun bangun fasilitas untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ini sebetulnya menurut saya kalau kita melangkah dengan suatu studi kelayakan yang komprehensif dan kita memahami keterbatasan APBN dan juga ada motivasi bahwa ini bermanfaat, ini sebetulnya ini suatu dorongan dari pemerintah untuk mendapatkan leverage lagi. Jadi karena pemerintah itu kan 25% mampunya untuk pendanaan, 25% itu sama dengan 0,5 triliun. Berarti leverage-nya harus 15%. Artinya 3 kali 0,5 triliun berarti 1,5. Jadi pemerintah coba berusaha mencari 1,5 triliun lagi, bagaimana mengoperasikan supaya proyek itu menjadi layak secara ekonomi dan layak secara keuangan. Jadi kita tidak berhenti hanya di 0,5 triliun. Dan tidak berhenti juga di availability payment untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Tapi jangka pendek itu harus itu dulu nih. Saya khawatir udah sebagus itu pelabuhannya, nanti pengoperasian pemeliharaannya tertati-tati. Harusnya juga multi years juga itu untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Minimal 3 tahun lah, karena butuh mencari investor 1,5 triliun lagi untuk mengoperasi pemeliharaannya. Demikian Pak Wendy masukan saya untuk pelabuhan wisata ini. Dan ini bagus sekali ini. Terima kasih kepada BNM kalau bisa dapat bahannya ini. Kalau dapat lagi studi kelayakannya seperti apa ya. Mungkin untuk seorang dosen ini sangat bermanfaat nih untuk membangun generasi berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil makan pagi nih. Iya. Pak ini Pak Itjen nih. Pak Pepen, ini ada komentar Pak Pepen. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Bobi yang telah memberikan pencerahannya begitu bagus ya. Saya tidak bisa bertanya juga karena tidak terlalu banyak pengetahuan tentang kepelabuhanan. Hanya mungkin sedikit tentang tadi bahwa tujuan dari pembangunan pelabuhan ini. Kalau kita melihat tujuan pembangunan ini untuk bisnis di pelabuhan, misalnya badan usaha pelabuhan, tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Maurits
akan kapan bisa kembali modal atau break-even point. Ya. Tapi kalau kita melihatnya bahwa di Bali ini ya wisatanya udah apa saja jadi objek wisata. Dengan adanya atau dibangunnya pelabuhan wisata ini tujuannya bukan pelabuhannya, tapi wisata-wisata yang ada di Bali itu menjadi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Mungkin tidak hanya berada di Pulau Balinya yang akan dilihat dari pembangunan pelabuhan ini, tapi di luar Pulau Balinya. Misalnya ada wisata baharinya ya yang jauh dari pantai Pulau Balinya. Atau mungkin orang-orang yang dari luar yang senangnya itu melalui laut bisa datang ke Bali melalui pelabuhan yang dibangun itu. Nah, kalau targetnya itu yang dibangun pelabuhannya, tentunya ini akan menarik, terutama bagi para pelancong atau yang gemar dengan wisata. Tapi kalau tujuannya membangun untuk bisnis di bidang kepelabuhanan, ya tentunya tidak akan segera mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa di pembangunan tersebut diantaranya ada kegiatan pengerukan. Ya. Saya kurang tahu. Biasanya kalau di Bali itu untuk pekerjaan pengurukan itu ada aja permasalahannya. Misalnya di area pelabuhan tersebut yang dikeruk itu ada misalnya tempat-tempat spiritual, tempat-tempat ibadah gitu yang adanya di dalam laut, misalnya di dasar laut itu yang tidak boleh diganggu. Nah, kalau misalnya di tempat tersebut ada misalnya ada karang atau apa yang dijadikan tempat untuk ya ibadah, nantinya bagi pengembangan pelabuhan ketika akan dikeruk ini akan mendapatkan hambatan. Tadi dikatakan kedalaman 1 meter. Kalau kita akan ke dari 3 meter saja, nanti akan ada yang protes dari masyarakat yang biasa melakukan ibadah tersebut bahwa itu tidak boleh diganggu karena itu tempat peribadatan yang bagi mereka. Saya kira itu aja Pak Wendy, Pak Bobby juga yang lainnya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Pepen. Pak Sahar, Pak Ketua boleh juga kalau mau menambahkan Pak Sahar. Silakan Pak. Iya Pak. Sebentar sebelum Pak Sahar 1 menit. Jadi di dalam slide ini pun ada, kalau kita nanti lihat di slide berapa ya, slide 4 kalau nggak salah ya, ada tertulis kondisi existing versus rencana. Nah ini ya cukup menggelitik nih karena kelihatannya perencanaannya itu nggak merupakan suatu rencana yang besar ya, lebih daripada ya tidak seperti yang kita didiskusikan dari tadi. Itu ada statement menyatakan di bawahnya itu ada pelabuhan dalam ini pelabuhan Sanur merupakan ada yang kondisi existing di bawahnya kali itu Pak Fendi, di bawahnya slide setelah itu. Nah ini kalau kita baca nih ternyata perencanaannya nggak besar-besar amat nih. Dalam hal ini Pelabuhan Sanur merupakan pelabuhan penumpang yang akan menghubungkan tempat-tempat wisata di Bali, yaitu Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Nusa Penida, dan Pelabuhan Nusa Ceningan atau Nusa Lembongan. Di dalam kurung tertulis Pelabuhan Segitiga Emas Provinsi Bali. Nah ini ya judulnya kan kondisi existing versus rencana. Tetapi rencananya ternyata nggak besar-besar amat. Nah kembali lagi tadi yang kita bahas tadi dengan 370 sekian hanya untuk membuat Pelabuhan Segitiga Emas Provinsi Bali
ini menjadi seperti kontradiksi kali ya dengan rencana hanya tujuannya menciptakan pelabuhan segitiga emas provinsi Bali. Mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau lihat dari gambarnya ini bukan kapal-kapal yacht, Pak ya. Ini kapal penumpang kapal cepat ini, bukan kapal yacht. Kalau Pak Wendy, Ya, Kapten Pak. Bobi, kalau saya ini melihat peluang ini, ya kan, pelabuhan segitiga emas ya, Sanur, Nusa Penida, apa satu lagi itu, Nusa Lemongan. apa namanya, dipadukan di dalam 3 pelabuhan itu dalam satu otorita, ya kan, di develop. Jadi masih ada peluang 1,5 triliun lagi yang saya bilang tadi untuk membangun 2 pelabuhan lainnya dan kompleks wisata yang harus dilakukan. Karena begini, kalau cuma pelabuhan Sanur aja itu bebannya jadi berat. Katakanlah return on investment 10% aja, ya kan? Berarti 1,5 triliun, berarti pemerintah harus mengembalikan 50 miliar ya per tahun. Kemudian biaya operasi dan pemeliharaan, katakanlah 10%. Pemerintah harus mengembalikan lagi 50 miliar. Berarti 100 miliar harus dicarikan ya sebagai kewajiban pemerintah. Setiap rupiah yang ditanam harus menghasilkan hasil yang lebih, ya kan, baik itu dalam uang maupun di dalam manfaat ekonomi. Kalau manfaat ekonomi misalkan bisa menambah wisatawan asing sehingga dia bisa spending sekian dolar, berarti tinggal dikalikan 15.000 sekian tambahan dolar per tahun. Apakah 100 miliar tadi bisa di cover oleh Pelabuhan Sanur? Saya yakin tentu tidak. Ya kan, artinya begini, ini peluang untuk mengembangkan 2 pelabuhan lain, ya kan, dengan jangan dari APBN lagi, ada swasta yang mampu nggak dikasih 1,5 triliun, kemudian dia dijadikan aset dia 1,5 triliun, penyertaan pemerintah, ya, digabungkan membentuk suatu bisnis pelabuhan yang mumpuni dengan kelengkapan itu. Tadi bicara dengan Pak Pepen tadi ya, masalah agama ya. Itu bisa dibicarakan, kita membangun ulang gitu ya. Mungkin lokasinya dipindahkan ke tempat yang lain, yang dimana mereka bisa melakukan gitu ya. Jadi mungkin ini sebetulnya diskresi yang membawa apa ya, manfaat turunan gitu ya. Artinya pemerintah itu jangan berhenti di 1,5 triliun, harus mengejar 1,5 lagi, tapi jangan dari APBN. Nah, masalah jangka pendeknya, yang jelas ini harus dipelihara ya, bagus sekali ya, meskipun cuma 1 meter ya Pak Kemal ya, bagus sekali dan mahal gitu, karena biaya operasi pemeliharaan ini kira-kira harus dihitung itu, berapa itu per tahun. Nah, sementara disediakan dulu di dalam APBN selama 3 tahun, karena kita tahu begini, bangsa kita ini hanya bisa membangun, begitu mengoperasikan dan memeliharakan itu udah nggak bisa biasanya, apalagi itu multi years, sambil mencari investor yang mau menanamkan 1,5 triliun untuk jangka 30 tahun gitu ya. Kira-kira kan 30 tahun ini pelabuhan ini kira-kira dibangunnya untuk 30 tahun apa 20 tahun, Kapten Bobi? Oke, Pak. Barangkali 20 tahun. Saya nggak paham, tapi sepertinya ya tidak jalan singkat lah. Iya, terima kasih Pak Wendy. Jadi kedepannya nih suara dosen ini harus menyampaikan usulan ini. Nggak bisa berhenti di Pelpeng. Ya, berhentinya di Pak Wendy Tenang dan Pak SAP ini. Ya, saya kasih kalau sudah ada kalau kita ngopi bareng di sana bagus juga ini. Pak Desmond. Bareng sama di Pelpeng biar jadi sponsor dia. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sar. Sorry, saya sambil dijawab. Saya nyelek sedikit. Artinya nanti rekaman ini kalau diizinkan nanti saya teruskan ke Dirjen Perhubungan Laut biar dengar sekalian gitu loh. Apa yang kita bicarakan. Baik. Setuju Pak, setuju. Setujulah. Pak Sar silakan. Jangan senyum-senyum aja Pak Sar, ayo. Pak Sar. Ya Pak. Ayo, Pak. Ya Pak, saya hanya cerita aja Pak. Ini menarik gitu di objek wisata di Bali. Dulu saya pernah ikut tur pariwisata di Bali itu memang yang Melayunya cuma saya dan keluarga aja gitu Pak.
Itu pun ada yang ngebayarin lah gitu, temen yang di Bali gitu ya. Jadi penumpang itu orang asing, terutama bule, dan bayarnya itu $100 per orang gitu, untuk transportnya. Jadi ini memang pariwisata mungkin. Jadi seperti untuk pembangunan airport segala, kereta api, Ya. tadi disampaikan untuk infrastrukturnya itu memang pemerintah, jadi tidak mikirkan nanti pariwisatanya gitu. Cuma saya punya pengalaman di Langkawi, seperti di Bali itu Malaysia mempromosikan Langkawi. Kita semua udah tahu Langkawi, dan Langkawi itu hampir setiap tahun ada air show di Langkawi itu. Malaysia besar-besaran juga ini mempromosikan Langkawi. Nah, itu jelas tujuannya, asal tujuan pelabuhan itu dari Semenanjung ada 2 tempat, satu dari Pineng, satu lagi lupa saya itu memang dibangun oleh pemerintah dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pariwisata. Jadi itu pariwisatanya yang ditingkatkan, jadi infrastrukturnya dibangun gitu ini. Jadi mungkin ini, tapi saya kalau ngelihat di Bali itu tadi di Sanur ya sudah disampaikan oleh ahlinya Kapten Bobby dari 3 tujuan di sana gitu ya. Selain dari untuk objek turis gitu ya, kalau hanya untuk angkutan penumpang di sekitar Bali ya udah pasti itu nggak layak mungkin ya, siapapun yang ngitungnya itu gitu ya. Tapi kalau kita bicarakan itu berarti memang harus disediakan pemerintah, nanti dampaknya akibat dari situ untuk pariwisata itu lain persoalan. Tapi dari awal tadi sudah ditanyakan kenapa jadi perhubungan laut. Nah, ini dia yang membangunnya. Itu Pak mungkin gambaran dari saya, tapi ini hal yang menarik memang Kapten Bobby, dan waktu itu mungkin bisa ditambahkan, saya minta ke Kapten Bobby sebetulnya itu bagaimana sih gitu mengklasifikasi pelabuhan itu, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan untuk pelayaran rakyat. Nah, memang mungkin temanya sekali ini ya, Sanur gitu. Tapi untuk membangun pelabuhan itu apa sih yang ada di pikiran kita gitu ya? Bagaimana itu untuk pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan rakyat. Harapannya itu sebetulnya sekaligus kita bicarakan, bisa saja Sanur menjadi pembuka gitu, kita bicarakan hal-hal yang menarik untuk pelabuhan. Gimana sih memulai untuk membangun suatu pelabuhan yang memang dihitung itu oke untuk dibangun. Oke, Pak. Bukan cuma dibangun kemudian kita mengusahakan itu supaya jadi tetap eksis dan menjadi ramai. Bukan itu. Demikian Pak, mohon maaf kalau itu salah. Terima kasih. Pak Wendy, saya masih boleh bicara nggak? Boleh, ini ada Pak Kemal juga angkat tangan dari tadi, kalau nggak diangkat. Iya, karena sepertinya memang menarik sekali ini. Ya. Saya boleh dulu ya sebelum Pak Kemal ya. Pak Dedi dulu, nanti Pak Kemal ya. Pak Kemal dulu ya, Pak Dedi silakan. Terima kasih Pak Wendy. Saya sebetulnya hanya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Bobby tadi. Bagus sekali kalau ini dirangkum Pak Wendy seperti yang kita cita-citakan. Kemudian masukan-masukannya itu disampaikan kepada pimpinan lah di Kementerian Perhubungan. Karena memang betul ya, sepertinya program ini tuh program multidisiplin, multi kementerian lah, multisektor. Seperti yang Pak Desmond sampaikan tadi, tidak cukup berhenti sampai di sini. Dia harus berlanjut, dicarikan investor untuk menghidupkan lingkungan supaya bisa memanfaatkan pelabuhan ini. Saya senang ya mendengar baru sekali ini Pak Wendy mengikuti webinar yang luar biasa ini. Saya lihat anggota-anggotanya itu hampir semuanya itu terdiri dari pemberontak ya, bukan saya, kecuali saya, bukan saya. Saya tidak.
Ya, yang lain tuh pemberontak, tapi saya perhatikan dari Pak Kapten Sahwin, Pak Desmond, Pak Sahar, walaupun umurnya masih pada muda-muda, tapi pandangannya tuh udah luar biasa dewasa, positif, semuanya positif, luar Kecuali biasa Pak Sahwin menarik. ya. Kecuali Pak Sahwin. Pak Sahwin itu luar biasa. Pak Sahwin siapa yang nggak tahu beliau? Beliau itu pemberontak. Tapi sekali ini masukannya luar biasa, berpikirnya positif. Kapten Bobby sekalipun, walaupun memang masih ada ya nada-nada negatifnya, disuarakan seperti positif, tapi tetap saja negatif. Kapten Bobby, tapi tidak apa-apa, memang harus begitu. Harus begitu. Saya hanya ingin menyampaikan itu. Pak Wendy ini luar biasa, webinar ini luar biasa. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih. Jadi kali ini yang luar biasa cuma baru kali ini ya. Baru Yang kali ini. Oh, saya sebelumnya lupa menyebutkan Pak Kemal. Pak Kemal tadi itu bisa dengar nggak suaranya tuh begitu lembut. Padahal isinya tuh menyakitkan. Menyakitkan. Dalamnya hanya 1 meter, bayarnya 400 miliar. Luar biasa. Tapi lembut menyampaikannya, lembut. Saya bilang memang dasar pemberontak itu dimanapun begitu. Ya, saya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dedi. Waduh, udah. Anak nakal Pak Dedi. Pak, Jadi semuanya udah Pak Wendy. orang-orang yang bijak ya, bisa menyampaikan pendapat tanpa menyakiti orang lain. Kalau bahwa udah dengan sebijak ini masih ada yang sakit sih, lain soal lah ya. Silakan Pak Kemal. Ya, terima kasih Pak Wendy. Saya hanya sedikit saja ya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Desmond. Untuk Pak Dedi, saya bukan pemberontak, Pak. Saya hanya ingin berkata yang apa adanya, ya, dan bagaimana ini mengatasi. Kalau menurut saya ini diskresi yang lebih ke arah politik, ya. Pertama, Pak Desmond, ini good idea ya untuk mencari swasta. Jadi kita sebut nantinya KPBU juga, Pak. Ya. Dan saya melihat ya potensi itu ada di daratnya, jadi ada di hinterlandnya. Jadi saya tidak tahu di landside daripada pelabuhan ini apa. Apakah kalau tanah kosong bagus ya, tetapi kalau sudah ada kegiatan yang lain ini yang agak susah. Jadi dia harus oleh swasta nanti harus dibangun hotel ya. Harus dibangun convention center, harus dibangun ya pusat turis ya gitu. Karena kalau dia dikaitkan dengan segitiga emas di 2 pelabuhan yang lainnya di Nusa Penida dan di Lembongan, itu kan pulau-pulau kecil di sekitar Bali ya. Jadi pelabuhan lainnya juga ya tidak bisa lebih besar dari ini. Kalau yang di Sanur sudah masih 1 meter, ya pulau yang lainnya juga 1 meteran juga mestinya. Ya karena nggak bisa kan tiba-tiba di Sanur pelabuhannya besar, kapalnya bisa menerima yang besar sehingga bisa masuk ke kapal yang besar di Lembongan. Jadi tetap tadi yang Pak Maurits katakan PNBP-nya rendah sekali tetap ya, nggak bisa didongkrak. Nah, untuk itu memang harus dikerjasamakan dengan swasta. Tadi Pak Desmond bagus sekali usulannya. Supaya apa? Supaya proyek ini bisa viable ya, dari aspek finansial. Karena oke lah, ini dari aspek ekonomis ini viable dalam arti karena ini ada kepentingan politisnya. Tetapi aspek finansialnya bisa viable kalau dia dikerjasamakan dengan swasta, dibangun hotel, convention center, atau pusat marina, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apa. Pokoknya yang penting harus dicarikan swasta. Dia harus ada tindak lanjutnya. Karena kalau hanya nanti dikelola oleh kepala UPP, wah saya nggak tahu nih masa depan pelabuhan ini. Karena 5 tahun yang datang sudah bukan 1 meter lagi, mungkin cuma 0,5 meter ini pelabuhannya, kedalamannya. Ya, karena ada pendangkalan dan lain sebagainya. Satu lagi saya ingin sampaikan yaitu BPPT Lok. Tadi mohon maaf karena Pak Bobby tidak bisa menjawab ya. BPPT Lok ini kenapa saya tanya? Karena di Patimban ya itu ada lok yang didesain oleh Jepang ya. Kemudian dites di laboratorium BPPT yang tadinya punya perhubungan laut ya, yang ada di di Jogja. Jadi tolong hati-hati ya, karena saya tidak tahu apakah ini sama dengan lok yang untuk pelabuhan Patimban ya, karena kalau dia menyebutnya BPPT lok ya, padahal itu punya sertifikatnya datang dari Jepang.
Ini berbahaya juga karena bisa. Tapi mudah-mudahan ya BPPT Log ini betul-betul kreasi dari BPPT ya, sehingga bisa menggunakan nama BPPT ya, BPPT Log. Nah, jadi sebagai pengetahuan bahwa Log ini atau apa boleh saya bilang mungkin tetrapod ya, itu adalah istilah untuk beton yang digunakan untuk rubber mount breakwater ya. Jadi dia bawahnya rubber mount, tetapi di atasnya untuk mengunci dari batuan rubber mount itu digunakan batuan beton. Nah, itu yang disebut BPPT Log. Mungkin besok saya akan coba hubungi orang BPPT untuk menanyakan mengenai BPPT Log ini. Karena ini akan, kalau betul-betul penemuan BPPT, ini merupakan penemuan yang internasional, begitu loh. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan di pelabuhan lainnya, bahkan di seluruh dunia mungkin ya. Saya tidak tahu ini sampai sejauh mana BPPT Log ini merupakan modifikasi atau merupakan penemuan baru dari BPPT. Demikian, terima kasih Pak Wendy. Terima kasih banyak. Pak Bobi, sebelum saya kembalikan, tadi Pak Desmond terpotong mau bicara. Boleh ya tambahin Pak Desmond lagi, masih penasaran. Pak Desmond silakan, ada yang kurang tadi, silakan. Pak Wendy, ide Pak Kemal itu saya dukung penuh Pak, dan demikian juga dengan Pak Dedi ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kapten Bobi memang udah tepat sekali ya. 0,5 triliun itu uang banyak itu. Tapi uang banyak itu menjadi sedikit kalau ada swastanya 1,5 triliun. Nah, masalah yang dibilang oleh Pak Kemal tadi, hinterlandnya bagaimana? Hinterlandnya itu bisa dibicarakan, swasta biasanya lebih lincah Pak. Bisa membangun ulang lingkungannya bersama-sama sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, redevelopment namanya konsepnya. Jadi rakyat lingkungannya nggak dirugikan. Jadi saya pikir cuman langkah jangka pendek ini, saya khawatir ini. Udah sebagus itu membangun 0,5 triliun, nanti biaya operasi dan pemeliharaannya selama 3 tahun itu harus dipikirkan dulu. Mungkin pakai APBN dulu atau APBD lah mungkin ya. Join kali ya, gabung ya. Sementara mencari swasta nggak mudah ya, karena 1,5 triliun jadi 2 triliun. Karena dia harus memikirkan dengan ekuitas 2 triliun, kira-kira bisa menghasilkan berapa returnnya. Kalau pemerintah returnnya 10%, kalau swasta mungkin 15% dia maunya kembalinya. Nah, tentu dia berpikir tidak hanya PNBP ya, tapi yang non PNBP yang dipikirkan oleh swasta. Tapi memang segitiga emas ini setuju nih dipertahankan. Kalau gitu ngopi barengnya kalau di Telpeng terlibat tidak lagi di Sarinah ini, di Bali ini ngopi barengnya bersama Pak Wendy, Pak SHP dan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu loh. Yang terakhir itu paling menarik itu. Jadi Pak Bobi dan kawan-kawan Pak Edi tadi itu memang kelihatannya persoalan kopi darat offline ini udah apa ya namanya? Udah lama. Udah kangen kelihatannya. Sudah semakin mendesak. Sudah semakin mendesak sekalipun alasannya. Nah, apapun alasannya. Jadi kayak kenapa salah satunya supaya bisa keluar bebas tadi itu. Kalau kita ngomong offline itu bisa keluar bebas. Tadi yang Pak Dedi Sitir tuh jadi pada sopan semua itu karena direkam. Kalau nggak direkam ini apa nggak ada kita nggak rekam mungkin semua bisa keluar. Bagusnya di situ supaya nanti kita bisa kalau bikin rekomendasi ya Pak Dedi sebenarnya dari setelah semuanya mencurahkan semua itu kita bisa diskusi bebas, kesimpulannya bisa juga lebih baik mudah-mudahan. Itu satu. Terus sebenarnya kan kita begini nih, persisnya bahasa Inggrisnya apa ya kata orang ini, I am not born to be successful, but I am born to tell the truth ya kan. Jadi saya mengerjakan upaya seperti begini nih tidak ada garansi bahwa akan berhasil ya semua perencanaannya. Tapi yang paling penting adalah bahwa ini sudah saya lakukan dengan betul. Apa saya lakukan dengan betul tanpa apa ya namanya? Tanpa ada yang saya kurang itu gitu. Nah, jadi kita dalam upaya seperti itulah. Apapun yang kita lakukan nanti belum tentu berhasil, ada gagal ya nggak apa-apa asal orang mau bilang oh, udah semua kita lakukan dengan betul. Iya, apa lagi
rumah. Apalagi suruh nanya, di mana beli mesin gambarnya yang murah sama dia. Yang berikutnya lagi gini, Pak. Selamatnya. Saya ingin sampaikan adalah tadi yang Pak Kemal sebut tuh mengenai BPPT lock. Saya juga nggak ngerti itu yang mana. Tapi kira-kira gini, lock itu tetrapod itu spesifik rupanya pantai ke pantai karena karakteristik ombak di pantai itu beda. Jadi nggak ada satu lock itu yang satu tuh fit for all gitu. Jadi biasanya kita tuh tes di model gitu. Nah, syukur kalau ada yang standar itu match gitu di satu karakteristik pantai. Tapi pada umumnya ya itu tergantung kepada karakteristik dari gelombang dan lingkupnya pantai, makanya beda-beda. Dikembangkan terus oleh orang. Kira-kira itu Pak Bobi, silakan disimpulkan dan semuanya. Terima kasih Pak Wendy. Jadi tadi saya barusan share log yang posisi tepatnya di Sanur tuh ke grup. Jadi kalau kita lihat di lokasi itu yang ada ininya saya bikin poinnya itu di dalam kolam itu. Memang kalau tadi dikaitkan dengan yang akan disampaikan Pak Desmond dan Pak Kemal, daerah belakangnya itu masih tanah kosong tuh. Karena agak ke selatan itu sudah perumahan semua itu. Jadi ya kemungkinan sih ada perencanaan yang lebih tidak hanya sekedar pelabuhan wisata itu ya. Nah kalau lihat dari daerah belakangnya kan tuh dia kosong semua. Nah, tapi kalau yang tadi disebutkan segitiga emas itu memang yang di Lembong itu adanya di Nusa Penida. Jadi kalau dikatakan segitiga emas ya tadi ya yang Bapak pengen sampaikan itu lebih kepada istilahnya lebih religius ya, karena memang Nusa Penida itu sepertinya pulau yang memang dikhususkan ya untuk penyembahan, mungkin seperti itu untuk teman-teman yang beragama Hindu. Tetapi ya mungkin kesimpulannya kalau memang ini berjalan baik dengan biaya yang besar ini, kalau dioperasikan hanya sekedar dari sudut pandang perhubungan laut, menjadinya tidak akan bermanfaat kalau tidak dikembangkan seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Tadi ada satu pertanyaan juga dari Pak Sar mengenai, tapi saya pikir udah disampaikan Pak Mauris tadi mengenai ini posisinya pelabuhan apa nih ya. Memang kalau dari yang ada di aturan di pelabuhan wisata memang ada tersus wisata dia harusnya seperti ini, tersus mineral juga banyak jenis-jenis tersus yang memang dikelola, cuman dibangun oleh perhubungan laut. Nah ini saya mungkin ada pembicaraan tersendiri dari teman-teman yang ada di pemerintahan sekarang, tapi paling tidak memang kalau awal yang baik ini ya paling tidak nantinya diharapkan bisa menjadi suatu trigger untuk yang lain ya, khususnya wisata dalam hal ini. Jadi mungkin saya dibantu oleh Pak Kemal kali ya untuk yang tadi pertanyaan Pak Sar mengenai pelabuhan apa dari tatanan pelabuhan nasional ya yang kita tahu cuman tadi ada pelabuhan utama, pengumpan seperti itu. Tapi ini kan menjadi bukan barang dan penumpang ya, ini lebih kepada kegiatan wisata. Tetapi terlepas dari semuanya itu ya, kenapa saya sebenarnya bukan bidang saya beneran nih, saya nggak begitu paham kalau bidang pelabuhanan, saya jauh di bawah Pak Kemal sama Pak Mauris lah. Tetapi saya yakin kalau dibahas nih di grup ini banyak ahli-ahli yang tidak sekedar hanya teknis kepelabuhanan kan, yang kita bahas ini kan lebih luas dari itu. Dan saya juga berharap walaupun mungkin tadi Pak Pendi bilang ini bisa kita sampaikan didengar atau tidak, tetapi paling tidak menjadi concern kalau mereka mendengar apa yang kita bicarakan, mungkin bisa menyempurnakan perencanaan mereka untuk supaya ya ini di akhirnya menjadi apa ya, bukan happy ending lah, bukan sekedar nanti menjadi suatu instalasi yang mangkrak yang akhirnya kita ya percuma juga berbusa-busa ngomong tapi tidak menjadi pertimbangan.
Mungkin dari saya demikian Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bobi. Saya kira saya sangat menghargai yang seperti ini ya, kita diskusi sehat seperti ini untuk mencoba memberikan masukan lah, pertimbangan, rekomendasi gitu ya. Itu kan paling semampu kita ya seperti itu ya, kita sudah di luar sistem kita. Tapi kita jangan masa bodoh lah, jangan berhenti untuk menyumbangkan pemikiran. Ada tambahan sedikit boleh nggak Pak Wendy? Boleh Pak Desmond. Apa yang disampaikan oleh Kapten Bobi tadi Pak, itu menarik sekali ya. Pelabuhan segitiga emas. Jadi 3 pelabuhan dilihat sekaligus ya. Barangkali ini dampaknya regulasi kita tentang tatanan kepelabuhan, pelabuhan utama, pelabuhan apalagi pengumpan, pelabuhan dan lain-lain ya. Saya lupa persis apa. Itu tidak relevan lagi. Kenapa? Karena pelabuhan itu dilihat dari segi individual pelabuhan. Jadi kalau kita kadang-kala harus membuka mata juga bahwa pelabuhan itu bisa dilihat dari lebih dari satu pelabuhan. Sehingga tadi keluar pelabuhan segitiga emas yang harus dibangun bareng gitu ya. Dilihat dalam satu tatanan yang bersamaan. Jadi multi seaport. Jadi bukan individual airport, bukan individual seaport lagi. Jadi ini pemangku kepentingan bisa merubah kategori tatanan kepelabuhan. Dari kacamatanya Kapten Bobi, Dirjen Perhubungan Laut ini, ya kan? Bahwa ada pelabuhan segitiga emas, ya sama dengan SCBD kan, Sudirman District Business Center, ya kan? Itu juga suatu tatanan baru perkotaan, ya kan? Nah, ini pelabuhan segitiga emas nih, melahirkan multi seaport. Jadi sesi ini akan berdampak kepada perubahan kebijakan dan regulasi ya. Terus yang kedua, tidak ada salahnya ya Ditpelpam memulai ini dengan sesuatu yang baru. Meskipun kita tahunya ini di area wisata ya. Jadi kita jangan berpikir ini dari pelabuhan wisata, tapi pelabuhan lebih dari wisata ini. Karena kita harus memikir 2 pelabuhan lagi, kemudian memikirkan juga daerah hinterlandnya. Dan alhamdulillah ya Pak Bobi, tanahnya masih bebas ya. Saya pikir ini segera diamankan, karena itu harganya jadi naik gitu. Naik itu begitu pelabuhan jadi, per meter perseginya di situ akan naik. Jadi pemerintah harus bagaimanapun kewajibannya tentu harus pengadaan lahan ya, yang akan menumbuh kembangkan infrastruktur. Demikian Pak Wendy, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Desmond. Assalamualaikum. Pak Zahar, silakan kalau udah nggak ada lagi bisa kita akhiri Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak, ini masukan yang menarik ya. Jadi ya kembali tadi ya, memang Pak Desmond itu pinter ya untuk supaya yang sudah dibangun itu oke. Jadi apakah perencana benua itu seperti pemikirannya Pak Desmond, kita nggak tahu gitu ya, karena nggak keluar dari Pak Bobi. Mudah-mudahan itu kalau nanti itu akan menambah biaya yang cukup besar, itu lain juga. Kemarin ada yang laut itu menyampaikan ke saya gitu Pak ya, kita itu memang meningkatkan pariwisata ke Labuan Bajo, terus kemana gitu. Tapi di Jakarta, orang itu jadi kurang tempat berpariwisata, gitu, karena tidak terawat. Ancol disebut. Nah ini, mudah-mudahan ini pemikiran ya. Jadi kita memang ya tadi supaya nanti memberikan masukan ya, kalau mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Desmond, dan itu nanti harus dimulai, dan kalau tidak nanti akan menambah biaya yang cukup besar. Tapi masukan yang bagus, demikian. Alhamdulillah diskusi kita hidup dan mendapatkan masukan yang banyak dari Bapak-Bapak. Terima kasih Kapten Bobi, terima kasih Pak Wendy yang sudah memandu ini, terima kasih Pak Dedi semua. Semoga ini nanti ada manfaatnya, bukan hanya untuk Dosentran, tapi untuk pemerintah. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bobi. Iya Pak, sama Pak.
semuanya. Kita foto dulu biasanya Pak Wendy. Oh iya, kita foto.